mengabaikannya, tetapi menoleh ke Jin Anguo dan berkata, "Tuan Kota Jin, kita bertemu lagi." Jin Anguo hanya mengambil 2 langkah ke depan, mendatanginya, dan berkata, "Xiao Mei, sudah lama tidak bertemu," tetapi sikapnya tetap sama. "Ini adalah sepupuku Lan Moqian. Jangan salahkan aku karena kasar." Lan Moqian ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jin Anguo mengangkat tangannya dan menghentikannya di belakangnya. Xiao Mei tersenyum dan berkata, "Tuan Kota Jin sangat sopan. Kalau begitu mari kita pergi ke pengiriman dulu." "Oke." Jin Anguo mengangguk sopan padanya, dan berjalan keluar bersama Lan Moqian dan pusat kekuatan Split Sky City. Mereka kebetulan menyeberang dengan orang-orang dari klan Pohon Emas Biru yang dipimpin oleh Tang San. Ketika melewati Tang San, Lan Moqian tiba-tiba memberinya acungan jempol perbandingan, dengan mengatakan, "Bagus." Beberapa orang berpikir mereka kaya, jadi biarkan dia menghabiskan lebih banyak untuk menghemat uang. Xiao Mei, yang hendak mengambil barang, berbalik tanpa sadar, dan melihat sekilas tim klan Pohon Emas Biru. Ketika matanya tertuju pada Tang San dengan jelas merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. "Patah," pikir Tang San dalam hati, "ini salah paham." Namun, dia tidak bisa menjelaskan identitasnya sekarang. Yang dia khawatirkan adalah bahwa setelah kompetisi seni bela diri, Xiao Mei harus tahu bahwa dia adalah Jin Miaolin. Akankah dia menyelesaikan masalah dengannya setelah musim gugur? Satu-satunya hal yang Xiao Mei beli adalah pedang iblis bayangan. Setelah membayar 5.100 koin ametis penuh, pedang panjang tingkat senjata ilahi ini diberikan kepadanya. Artefak sudah dekat, dan perasaan Xiao Mei menjadi lebih mendalam. Ketika dia mengeluarkan pedang iblis bayangan dari perisai khusus yang terisolasi, dia langsung merasakan pedang Dewa Ashura di lautan kesadarannya sendiri. Proyeksi pedang bersenandung, menyebabkan seluruh lautan kesadarannya gelisah. Pedang iblis bayangan jatuh ke tangannya, dan itu juga sedikit bergetar, membuat ledakan suara berdengung, dan ada lingkaran cahaya samar di pedang. Meskipun dia tidak tahu apa situasinya, Xiao Mei buru-buru mendesak kekuatan garis keturunannya untuk mengendalikan fluktuasi energinya sendiri. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan Shadow Demon Sword dan mempelajarinya nanti. Tiba-tiba, dalam kehampaan, cahaya dan bayangan ilusi muncul dengan tenang tanpa peringatan. Duri yang sangat tajam dengan bayangan ilusi langsung menuju ke Xiao Mei sebagai duri dada. Bahkan dengan kekuatan kesadaran Tang San, dia tidak merasakan apapun sebelum serangan mendadak ini. Tak satu pun dari mereka bisa mendeteksi keberadaan pihak lain. Dalam sekejap, Xiao Mei hanya merasakan bulu-bulu di seluruh tubuhnya berdiri, dan rasa krisis yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tetapi saat ini, dia menunjukkan perubahan yang dibawa oleh retret sejak periode waktu ini. Cahaya perak di tubuhnya hampir meledak seperti semburan, dan tidak ada reservasi. Dalam sekejap, cahaya bintang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, setiap bit cahaya bintang seperti dunia kecil, dan seluruh tubuh tampaknya dikelilingi oleh bima sakti. Ketika duri menusuk di depannya, bintang-bintang mengalir, dan pukulan yang tak terhindarkan meluncur ke samping. Mencari kematian, Xiao Mei mendengus dingin, dan niat membunuh yang mengerikan pecah seketika, dan domain Dewa Kematian dilepaskan. Pada saat yang sama, pedang iblis bayangan yang dipegang di tangannya memprovokasi lawan. Dengan ledakan niat membunuh, Xiao Mei tiba-tiba merasa bahwa Asura Divine Sword di laut kesadarannya menghilang, tetapi Shadow Demon Sword di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan niat pedang menakutkan yang tak tertandingi meletus seketika. Ada suara, ding, yang renyah, dan paku-paku itu langsung berubah menjadi kipas anak-anak di depan Shadow Demon Sword, dan niat membunuh yang mengerikan itu langsung merobek seluruh ruang di sekitarnya. Bahkan kedua ibu yang ingin membantunya terhalang. Tidak mungkin. Dengan suara serak dan tak terbayangkan, sosok ilusi tiba-tiba berubah menjadi asap dan debu, dan langsung melarikan diri. Xiao Mei hanya ingin mengejar, tetapi tubuhnya sedikit bergoyang. Lautan kesadaran jelas sedikit tidak stabil. Pedang iblis bayangan di tangannya sama bermartabatnya dengan gunung saat ini, yang membuat seluruh tubuhnya terasa tidak terkoordinasi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan fluktuasi hebat dalam darahnya saat ini. Aura pembunuh pada Xiao Mei seperti substansi nyata. Domain Dewa Pembunuh yang seharusnya berwarna putih telah berubah menjadi merah saat ini. Aura pembunuh yang lengket membuat klan Pohon Emas Biru yang mengikuti Tang San gemetar. Domain Dewa Pembunuh tingkat lanjut, Neraka Shenluo.
Tang San juga melihat ke arah Xiao Mei dengan ekspresi terkejut. Ketika serangan mendadak lawan muncul, dia bereaksi hampir bersamaan dengan Xiao Mei. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Xiao Mei. Tang San bahkan tidak peduli untuk mengekspos dirinya sendiri, jadi dia akan langsung pindah untuk menyelamatkan. Tapi dia juga melihat cahaya bintang bersinar di sekitar tubuh Xiao Mei pada saat itu, dan kesadarannya yang kuat segera membuat penilaian. Jadi, pada saat itu, tubuh Tang San berkedip dengan cahaya perak, tetapi dia tidak berteleportasi, itu setara dengan berteleportasi di tempat. Di sisi lain, pertempuran Xiao Mei telah berakhir, dan domain dewa pembunuhnya benar-benar menyelesaikan evolusinya saat ini. Evolusi ini pasti terkait dengan ajaran Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, tapi itu sama sekali bukan poin yang paling penting. Yang paling penting adalah Asura Sword Intent pada Xiao Mei. Kekuatan pedang ilahi Asyura dirangsang sepenuhnya, yang langsung meningkatkan domainnya. Pada saat itu, Tang San bahkan merasa seolah-olah tubuh asli pedang ilahi Asura telah turun. Itu sudah menjadi nafas artefak super. Pedang iblis bayangan ini tampaknya membawa maksud pedang dari pedang ilahi Asyura, memungkinkannya untuk sementara mengerahkan sebagian kekuatan artefak super asli. Sungguh keberadaan yang ajaib, bahkan berdasarkan pengalamannya, tidak mudah untuk membuat penilaian sekarang. Setelah pelelangan ini selesai, dia akan pergi ke Xiao Mei untuk melihat dan mengutak-atik pedang iblis bayangan ini secara langsung sebelum membuat keputusan. Setelah kejutan singkat, Xiao Mei telah stabil saat ini. Pada saat ini, pedang iblis bayangan di tangannya telah berubah menjadi merah sebening kristal. Merah transparan mengungkapkan niat membunuh yang menakutkan, tetapi penuh dengan kebanggaan. Xiao Mei bahkan dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat sinar merah seperti komet, terbang ke arahnya dari tempat yang jauh. Sementara perasaan yang datang dari kesadarannya membuatnya sangat baik, sepertinya beberapa bagian ingatan muncul di benaknya. Pada saat ini, pihak pengiriman sudah dalam kekacauan, dan napas yang kuat datang satu demi satu. Mereka semua kuat di rumah lelang besar. Namun, mereka jelas terlambat, dan penyerang diam-diam bahkan tidak meninggalkan bayangan sama sekali. Setelah hanya merasakan keanehan yang dibawa oleh Shadow Demon Sword kepadanya, Xiao Mei dengan cepat menyingkirkannya. Ketika dia mengambil Shadow Demon Sword, itu hampir hanya sebuah pemikiran. Pedang itu dibawa langsung ke lautan kesadarannya. Pedang bersinar di tengah lautan kesadaran lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tampaknya dalam keadaan fisik, Xiao Mei dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya diperkuat dalam penempaan niat pedang. Adapun seluruh lautan kesadaran, itu berkembang pesat. Layak, belum lagi 5.100 koin ametis, bahkan 10.000 koin ametis sepadan. Jika tidak ada yang lain, evolusi domain dewa pembunuh saja tidak dapat dibeli dengan uang. Xiao Mei dapat merasakan bahwa dengan pedang iblis bayangan ini, kekuatannya pasti dapat ditingkatkan secara signifikan. Tang San dan para tetua klan pohon emas biru telah dihentikan oleh orang-orang dari rumah lelang besar. Seseorang menyerang, dan tentu saja ada kecurigaan di tempat kejadian. Xiao Mei menerima pertanyaan staf dan memastikan tidak ada kerugian sebelum memintanya untuk kembali ke ruang VIP terlebih dahulu. Tang San yang tragis diberitahu bahwa pengiriman ditunda. Pengiriman barang-barang berharga berikutnya di aula lelang besar akan dijaga oleh Kaisar sendiri, untuk mencegah generasi muda menghancurkan situasi lelang super yang baik. Oleh karena itu, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru berjalan kembali bersama dengan Xiao Mei dan yang lainnya. Apakah Tuan Kota Mei baik-baik saja? Tang San bertanya dengan prihatin. Xiao Mei meliriknya dan berkata, aku baik-baik saja. Itu jelas mata putih, kan? Kemudian dia bergegas pergi tanpa memperhatikan. Tang San menyentuh hidungnya, apakah dia merasa telah menyentuh hidungnya? Namun, aku dapat merasakan bahwa Xiao Mei dalam suasana hati yang sangat baik sekarang. Jelas, pedang iblis bayangan telah memberinya banyak kejutan. Terlalu berbahaya, saudara, itu benar-benar terlalu berbahaya. Kembali ke ruang VIP nomor 8, Jin Miaosen bahkan menggigil. Yah, kami akan mengambil pesanan nanti, dan kami akan membicarakannya ketika ada kaisar yang menjaganya. Bagaimanapun, jangan khawatir, kata Tang San dengan aman. Aku tidak berbicara tentang pengiriman, aku berbicara tentang Tuan Kota Mei. Itu terlalu kuat, kekuatan seperti apa yang dia miliki barusan. Ketika keluar, aku merasa seperti aku tidak bisa bergerak. Sama seperti ini,
kamu masih akan membiarkan dia menjadi kakak iparku. Kamu benar-benar tidak takut mati. Kurasa kamu mungkin tidak bisa menangkapnya dengan satu pukulan. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia berkata dalam hatinya, kamu benar-benar saudara perempuanku yang baik. Namun, bukan hanya Jin Miaosen yang merasakan hal ini, tiga tetua yang baru saja mengikuti Tang San juga penuh dengan ketakutan yang tersisa, menganggukkan kepala. Jelas, mereka semua ketakutan dengan versi evolusi dari domain Dewa Pembunuh Xiao Mei barusan. Pada saat itu, mereka hanya merasa bahwa vitalitas mereka sendiri tampaknya membeku, dan seluruh tubuh kehilangan kendali. Jika Xiao Mei akan menyerang mereka pada saat itu, mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Meskipun mereka semua telah mendorong Tang San untuk berpartisipasi dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini sebelumnya, tetapi ketika mereka merasakan kekuatan ledakan Xiao Mei hari ini, mereka mengerti betapa sulitnya ini. Tidak ada kaisar di belakang klan monster merak, Tuan Kota Mei ini sangat kuat, bagaimana dengan perwakilan klan kuat lainnya? Saudaraku, mengapa kita tidak berpartisipasi? Denganmu, hidup kami akhirnya sedikit lebih mudah, tetapi kamu tidak boleh mati. Kata Jin Miaosen acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa baik Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan memukul kepalanya. Kamu berharap aku akan baik-baik saja. Aku punya ukuranku sendiri. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan mengakui kekalahan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, tidakkah ada biji teratai pengganti? Oh, ya, ada biji teratai yang pengganti. Jin Miaosen menghela nafas lega. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak heran klan pohon emas biru berani menggertak siapapun, mereka benar-benar tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Sekarang mereka telah memperoleh kemampuan yang sangat kuat seperti pemberi hidup dan perampasan kehidupan melalui pohon merek leluhur, dan sebenarnya menghadapi yang kuat juga bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Namun, dalam tulang mereka, sebenarnya tidak ada keinginan untuk bertarung. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Ini bukan satu kali untuk mengubah situasi ini, Tang San tidak tahu apakah penampilannya dalam kontes seni bela diri ini akan membawa semangat juang ke klan pohon emas biru. Setidaknya untuk mengubah status quo pengecut ini, menganggap bahwa dia tidak menggunakannya dengan sia-sia sekali. Lelang berlanjut. Ini adalah hari kedua pelelangan. Pada hari pertama pelelangan, barang paling berharga adalah pedang iblis bayangan yang Xiao Mei ambil. Kengerian senilai 5.100 amethyst coins. Tidak diragukan lagi akan ada banyak harta berharga di hari kedua, terutama di awal dan akhir, di mana pasti ada hal-hal baik. Oleh karena itu, pelelangan pada hari kedua baru saja dimulai, dan semua orang bersorak dan menunggu dengan tenang. Di panggung lelang, sesosok turun dari langit, ini adalah kenalan lama Tang San, dan itu adalah Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa. Dibandingkan dengan dua Kaisar klan monster Kekaisaran Tianyu kemarin, Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa jauh lebih ramah, dengan senyum di wajahnya, bahkan memberi orang perasaan yang agak halus. Kaisar Penghancur Jiwa tersenyum dan berkata, setelah pelelangan kemarin, aku yakin semua orang sedikit lelah. Jadi, hari ini, pelelangan hari berikutnya, mari kita segarkan semua orang terlebih dahulu. Ayo, mari kita persembahkan lot pertama hari ini. Ketika Kaisar Penghancur Jiwa naik ke atas panggung, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa dari ruang VIP di lantai Kaisar, ada kesadaran ilahi yang kuat yang menutupi aula lelang, dapat merasakannya. Beberapa indera ilahi ini benar-benar menyelimuti seluruh aula lelang besar, tidak ada keraguan bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Tang San tentu saja mengerti bahwa merekalah yang menembak Xiao Mei sebelum pencarian. Orang yang berani menembak praktisi di tingkat Raja Iblis Besar, dan dia juga penguasa kota, miliknya sendiri, kekuatannya cukup mencengangkan. Dengan kemampuan yang kuat untuk memblokir ruang, dia masih bisa melarikan diri, yang menunjukkan seberapa kuat kemampuannya untuk bersembunyi. Tidak mudah untuk menemukan. Ketika pencuri itu bergerak, Tang San sudah menilai siapa pihak lain itu. Meskipun lawan adalah yang pertama menyerang tuan muda yang cantik, tetapi dia tidak memiliki niat membunuh, dan targetnya adalah pedang setan bayangan. Mereka yang bersedia mengambil risiko besar untuk menembak Shadow Demon Sword secara alami akan siap untuk mengungkapkan identitas mereka. Meski tidak ada bukti, hampir semua yang kuat bisa menebak siapa yang menembak. Selain itu, Tang San memperkirakan bahwa melalui serangan terhadap Xiao Mei ini,
kesadaran banyak orang kuat tentang Xiao Mei juga akan ditingkatkan. Kamu harus tahu bahwa orang yang menembak dapat dikatakan sebagai pencuri paling kuat di seluruh benua peri, atau dapat juga dikatakan sebagai pembunuh terkuat, tetapi dia tidak dapat mengemisnya di tangan Xiao Mei, dan hampir dibunuh oleh Xiao Mei. Kekuatan ini cukup untuk ditimbang oleh para pesaing dalam kompetisi ini. Rekor terakhir Xiao Mei adalah juara klasik pengadilan leluhur. Saat itu, dia masih di peringkat ke-9. Setelah itu, dia membuktikan dirinya dengan melompati dan mengalahkan praktisi mayat hidup klan Huofeng selama pembekalan pengadilan leluhur. Setelah itu, tidak akan ada catatan lagi, dan kali ini, meski baru pertama kali tampil, pasti akan menarik perhatian semua pihak. Dibandingkan dengan Xiao Mei, di mata praktisi tingkat ke-11 yang benar-benar kuat, Tang San, perwakilan dari klan Pohon Emas Biru, tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Meskipun klan Pohon Emas Biru membunuh seorang kaisar, itu adalah kekuatan leluhur pohon, dan apa hubungannya dengan klan Pohon Emas Biru itu sendiri? Mungkinkah memobilisasi kekuatan leluhur pohon ke istana leluhur? Untuk berpartisipasi dalam penaklukan kekaisaran ini apakah kamu bertarung? Kaisar istana leluhur bukanlah vegetarian, dan mereka pasti tidak akan diizinkan untuk meminjam kekuatan eksternal semacam ini. Di panggung lelang, lot pertama hari ini perlahan-lahan disajikan, dan mata semua orang terfokus pada lot ini. Siapapun dapat menebak bahwa sebagai lot pertama pada hari kedua lelang, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Namun ketika bidak ini benar-benar dihadirkan kepada semua penawar, tetap saja membuat penawar menghela napas panjang. Itu adalah seberkas cahaya seputih salju. Ketika muncul, setiap orang yang melihat keberadaannya akan memiliki perasaan membuka pori-pori seluruh tubuh. Seolah-olah di bawah iluminasi pancaran cahaya ini, mereka kehidupan sendiri diperoleh. 100 meter di atas seberkas cahaya ini, awan dan kabut keemasan samar bergoyang dan bergerak, yang bahkan lebih menyegarkan. Hanya mereka yang memiliki tingkat kesadaran di atas tingkat ke-11 yang dapat merasakan bahwa ada botol giok kecil di tengah pancaran cahaya. Botol itu sepertinya mengandung sesuatu. Cahaya dan awan itu semua karena isi dari botol. Pengenalan Kaisar Penghancur Jiwa sangat sederhana, dengan hanya satu kalimat, ini adalah setetes esensi darah dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Jika kamu mengerti, dan jika kamu tidak mengerti, tidak perlu membiarkannya mengerti. Kaisar Iblis Rubah Surgawi adalah pengendali nasib seluruh benua peri. Apa arti setetes esensi darah bagi perawatan nasib? Dengan setetes esensi darah darinya, pertempuran berikutnya untuk menaklukkan kaisar tidak diragukan lagi akan menjadi anak keberuntunganlah yang disukai oleh keberuntungan. Godaannya terlalu besar. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan, dan kalimat ini lebih cocok untuk keluarga Tianhu. Di benua peri, keberuntungan benar-benar sebuah kekuatan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mampu menjadi praktisi nomor 1 di dunia berdasarkan kendali keberuntungannya sendiri. Lelang super ini, yang ini benar-benar mengeluarkan setetes darahnya sendiri. Nilainya tidak terukur. Ini adalah harta yang mutlak. Banyak orang kuat yang tertarik untuk bersaing dalam pertempuran kaisar, ketika mereka melihat setetes esensi darah ini, bahkan napas mereka menjadi berat. Jika kamu mendapatkannya, tanpa mempertimbangkan kekuatanmu sendiri, bonusnya saja mungkin sebanyak 20% atau 30%. Harga awal adalah 500 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Mulai sekarang, harga awal sangat adil, harga awal 500 sangat normal. Tetapi masalahnya adalah kelangkaan benda ini tidak sebanding dengan artefak. Artefak masih dapat ditemukan dengan banyak uang, tetapi di mana Kaisar Iblis Rubah Surgawi, sebagai kaisar tertinggi, dapat menemukan setetes esensi darah, dan masih membawa esensi darah rubah langit berekor 9. Oleh karena itu langka. Dan itu sangat penting dalam pertempuran kaisar berikutnya. Oleh karena itu, ketinggian nilainya akan ditentukan oleh lelang berikutnya. 1000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Kutipan dimulai. 1100 koin ametis, ruang VIP nomor 3. 1200 koin ametis, kamar VIP nomor 10. Kutipan muncul dengan cepat satu persatu, yang hampir dapat digambarkan sebagai luar biasa, dan hampir semua kamar VIP utama berpartisipasi dalam pelelangan. Dari waktu ke waktu ada harga tanpa kamar VIP, tetapi harganya jauh lebih sedikit dan dengan cepat kewalahan oleh harga baru.
VIP Room nomor 6, 2110 Amethyst Coins. Harganya naik dengan cepat, dan segera melampaui 2000 Amethyst Coins, yang sudah merupakan nilai artefak. Apakah itu layak di mata semua praktisi yang berpartisipasi dalam pelelangan? Itu pasti sepadan. 5000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Pada saat ini, harga yang mengerikan dikutip secara langsung. Penonton langsung terdiam, dan hampir semua mata tertuju pada ruang VIP nomor 8. Ini dia, datang lagi. Sebelumnya, ketika Xiaomei menembakkan pedang ajaib bayangan, ruang VIP nomor 8 yang langsung menaikkan harga menjadi 5000 koin ametis, dan kemudian Xiaomei membayar 5100 untuk memenangkannya. Dan sekarang, itu adalah 5000 koin ametis lagi. Esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat berharga, tetapi harga 5000 koin ametis benar-benar dilebih-lebihkan. Ini sudah harga 2 artefak. Namun, tidak ada yang akan meragukan apakah pemilik kamar VIP nomor 8 ini kaya. Bagaimanapun, mereka menjual 5 buah emas biru kemarin, yang merupakan lebih dari 20.000 koin ametis. Kaya dan berkemauan sendiri. Adapun apakah dia adalah perawat dari pelelangan besar, tidak ada yang tahu. Tetapi pada saat ini, praktisi di ruang VIP utama tidak bisa tidak membenci orang ini. 5000, untuk mengikuti, atau tidak mengikuti. Jika kamu mengikuti, pihak lain menyerah, itu hanya setetes esensi darah dengan harga setinggi itu. Kamu harus tahu, berapa esensi darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna. Tentu saja, esensi darah Kaisar Iblis Tianhu lebih berharga, tetapi harganya tidak boleh 10 kali atau 100 kali lipat. Jadi penonton terdiam, dan saat berikutnya, diskusi yang bising terdengar. Ruang VIP nomor 8 menawarkan 5000 koin ametis. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Kaisar Jiwa-Jiwa adalah orang pertama yang berbicara selama proses penawaran lot ini hingga saat ini. Sebagai seorang kaisar, dia jelas sangat menyukai metode penawaran Tangsan. Di belakang pelelangan besar pengadilan leluhur adalah semua kaisar pengadilan leluhur, dan keuntungan tahunan dibagikan kepada mereka. Jadi kali ini para kaisar juga memanfaatkan lelang super untuk mengambil barang-barang bagus, untuk menghasilkan banyak uang. Tapi harga 5000 koin ametis untuk membeli setetes darah masih terlalu berlebihan. Kaisar penghancur jiwa bahkan ingin mendapatkan darah sekarang, bahkan jika itu hanya setengah harga Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Kaisar penghancur jiwa bertanya lagi. Tidak, tidak ada yang terus menaikkan harga. Itu karena harga 5000 terlalu tinggi, dan itu menggandakan kutipan sebelumnya. Dengan pelajaran dari Xiaomei, semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa siapapun yang menghasilkan 5001 saat ini adalah orang bodoh. Ruang VIP nomor 8 pasti akan diserah terimakan. Oleh karena itu, tidak ada yang mau sebodoh ini, dan harga 5000 akan ditetapkan. Alasan penting lainnya adalah jika setetes darah takdir ini jatuh ke tangan klan naga, klan monster Phoenix dan klan Bimen pasti akan bersaing secara liar, dan sebaliknya. Namun, di tangan klan pohon emas biru, ras sampah yang tidak memiliki daya saing sama sekali, bagi mereka tampaknya tidak ada artinya. Apa yang bisa dilakukan oleh klan pohon emas biru bahkan jika mereka beruntung? Biarkan saja dia mengambilnya, dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Pada saat seperti ini, setetes esensi darah yang mewakili keberuntungan jatuh ke tangan Tangsan, tetapi itu adalah situasi yang dapat diterima oleh semua praktisi di tempat kejadian. Jadi, pada akhirnya, lot ini ditetapkan dengan harga 5000 koin ametis. 5000 koin ametis, kamar VIP nomor 8, deal. Palu ke bawah, kesepakatan. Tangsan berhasil menangkap darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apakah harga ini sepadan? Mungkin tidak sepadan dengan orang lain, tetapi pasti sepadan di tangan Tangsan. Ketika dia melihat lot ini muncul, dia bahkan hampir tertawa terbahak-bahak. Jika kamu benar-benar mengantuk, seseorang akan memberimu bantal. Tangsan telah memikirkannya sejak lama, jika dia menunggu promosi masa depannya menjadi kaisar, bagaimana Ling Qitianyan akan terus meningkat. Dengan esensi darah dari Kaisar Iblis Rusa 7 warna, itu akan menyelesaikan evolusi Ling Qitianyan dan menjadi tingkat garis keturunan super. Namun, jika kamu ingin lebih meningkatkan saat menerobos kaisar di masa depan, kekuatan tertinggi klan Tianhu sangat diperlukan. Namun, dia tidak berani mendekati Kaisar Iblis Rubah Surgawi sama sekali,
itu terlalu mudah untuk ditemukan. Perasaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tentang keberuntungannya membuatnya sangat mudah untuk menemukan masalahnya. Dan sekarang sudah teratasi. Setetes esensi darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi, untuk Tang San, bahkan lebih kuat daripada biji teratai yang beruntung yang memadatkan kekuatan keberuntungan di pesawat. Bagaimanapun, biji teratai yang beruntung tidak memiliki kekuatan darah, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan setetes esensi darah ini, ia akan dapat mengembangkan mata badaknya yang teliti ke tingkat rubah langit berekor 9 di masa depan. Jadi, apalagi 5.000 koin ametis, bahkan jika 10.000, Tang San pasti akan memenangkannya. 5.000, langsung sukses. Tang San dengan cepat mengerti mengapa tidak ada yang terus bersaing dengannya. Terkadang, latar belakang yang lebih lemah bukanlah hal yang buruk. Kaisar penghancur jiwa sedang dalam suasana hati yang baik di atas panggung saat ini. Dia datang untuk memimpin pelelangan ini, dan barang lelang pertama dijual dengan harga tinggi 5.000 koin ametis. Meskipun tidak melebihi 5.100 kemarin, itu hampir sama. Plus, ada banyak hal bagus di luar sana. Para tetua dari klan pohon emas biru tidak memiliki pendapat tentang harga tinggi Tang San untuk memenangkan lot ini. Jika tidak ada yang lain, mereka sangat terkejut dengan Tang San menghasilkan begitu banyak uang kemarin. Dan mereka awalnya berencana untuk membiarkan Tang San mempersenjatai dirinya sebanyak mungkin melalui pelelangan, mencoba melihat apakah dia bisa menunjukkan penampilannya dalam pertempuran menduduki Kaisar kali ini. Meningkatkan keberuntungan Ki secara alami merupakan bagian dari peningkatan kekuatan, dan dapat dimengerti untuk menang. Bahkan dengan harga premium, hal-hal yang pasti hal-hal yang baik. Hadirkan lot kedua. Kaisar penghancur jiwa pertama-tama menyingkirkan darah Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan awan emas di langit juga menghilang. Lot kedua mengikuti, naik di platform dan disajikan kepada semua penawar. Ini adalah tombak panjang dengan warna emas cemerlang, memancarkan aura cerah yang kuat. Kedua ujung tombak memiliki ujung tajam, dan laras tengah panjang tombak memiliki cahaya keemasan samar yang bergelombang dan naik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Kecemerlangan emas itu samar-samar muncul dalam bentuk naga, sangat aneh. Melihat tombak panjang ini, Tang San mau tidak mau tercengang. Karena itu sangat mirip dengan senjata yang digunakan putri dan putranya di kehidupan sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.